Bumi sedang tidak baik-baik saja. Umat manusia dihantui dengan virus berbahaya, Corona. Lalu, bagaimana dengan kita? Selamat datang di Podcast Hapo, di mana hal menarik dan fenomenal yang sudah diobservasi akan didengar. Because we thought and just told. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami setelah beberapa hari. Sebelumnya kami udah upload seharusnya minggu depan, tapi ini sepertinya urgent untuk dibahas. Karena di sini kami mendatangkan narasumber jauh-jauh dari negara Jakarta sana, tepatnya Jakarta Selatan, di mana ada suspek pertama di Indonesia yang diketahui di daerah mana? Depok bukan Jakarta ya? Kebayoran Lama. Di sini ada Arsya. Halo, nama Hai. saya Arsa. Di sini ada 2 orang lagi, jadi kami di sini berempat, sebelumnya 3 orang ya. Di sini ada selain Arsa ada Agung. Halo. Ya, halo. Oke, next ada Kidil. Assalamualaikum sahabat. Waalaikumsalam. Dan sebenarnya ini sudah banyak masukan dari minggu lalu. 2 minggu lalu tepatnya, banyak teman-teman di Instagram kami pribadi menyarankan untuk membahas tentang virus corona, di mana waktu itu belum ada yang dinyatakan suspek sebenarnya, cuma ya sudah lumayan mewabah di luar negeri sana. Tapi sekarang itu sudah berbeda teman-teman. Sejauh ini ada sekitar 369 case sejauh ini sejak 1 Maret. Itu kami lihat dari line apa namanya? Line siaga. Enggak Penggalang. Bukan Penggalang Siaga, bukan Balenciaga. Iya. Ya merek Pak, gimana? Enggak apa. Jadi di situ udah dinyatakan sampai hari ini tanggal 20 Maret take podcast ini sekitar 17 orang sudah dinyatakan sembuh. Tapi ada juga yang meninggal sebanyak 25 orang. 32 orang, maaf saya kurang 7. Jadi di sini itu secara nggak langsung menyatakan bahwa Indonesia mulai darurat corona. Karena apa? Death rate-nya juga itu sudah meningkat dibandingkan negara-negara lain. Oke, seandainya di negara lain itu cuma suspek sekitar 200-300an, tapi yang meninggal sedikit. Jika dibandingkan dengan Indonesia, data yang ada di Indonesia, jumlah yang meninggal daripada yang sembuh itu lebih banyak. Sebanyak 8,6%. Dan ini merupakan nomor 2 tertinggi di dunia. Ngomong-ngomong soal corona, di sini kita nggak akan bahas tentang apa sih itu virus, apa itu virus corona, penyebaran dari mana, mungkin kita semua udah tahu. Tapi hal yang paling menarik untuk dibahas masalah corona ini adalah bagaimana masyarakat menanggapi tentang corona yang mulai mewabah di Indonesia, khususnya di kota ini. Iya, di kota ini dan di kota di mana pertama kali ditemukan suspek corona di Indonesia, yaitu Negara Depok. Untuk kami datangin narasumbernya langsung. Iya. Jadi di sini teman-teman, corona. Mungkin beberapa orang sudah mulai berpikir dan mengambil kesimpulan bahwa corona ini tidak hanya mendatangkan dampak negatif, tapi juga memberikan beberapa dampak positif. Tapi yang paling benar-benar disorot itu adalah negatifnya. Seperti ekonomi turun, pariwisata juga melemah, semuanya kacau balau, harga masker meningkat, hand sanitizer mulai langka, dan hal-hal lainnya yang paling dirasakan masalah corona ini oleh rakyat Indonesia khususnya. Jadi di sini bagaimana sih sebenarnya kita menanggapi corona dan mengambil positifnya? Tidak hanya fokus ke negatifnya saja, tapi juga menyimpulkan hal-hal positif yang disebabkan oleh corona. Itu gimana, Dil? Oke, menurut aku sih dari dampak dari virus corona ini, menurut aku bisa diambil sisi positif dan negatifnya. Kalau dari positifnya, itu yang aku lihat di saat wabah corona ini sedang muncul atau sedang marak-maraknya gitu, terutama di Indonesia, itu pemerintah Indonesia itu mengarahkan kita semua buat nerapin social distancing, yang artinya kita harus menjaga jarak dengan orang dengan cara bepergian keluar rumah itu secukupnya saja atau seperlunya saja. Kalau nggak ada keperluan ya di rumah aja gitu. Iya, benar. Dan menurut aku ini sih satu langkah yang tepat, dan sisi positifnya itu bisa kita lihat kalau misalnya yang dulunya jarang di rumah itu sekarang misalnya nerapin social distancing
mereka lebih sering di rumah dan lebih sering berinteraksi sama keluarganya. Jadi hubungan antar anggota keluarga itu bisa jadi lebih harmonis gitu. Yang dulunya jarang ketemu, sekarang di rumah sering ketemu dan sering berinteraksi gitu. Kalau yang udah lama nggak ketemu orang tuanya gimana? Yang nggak ada orang tuanya gimana? Iya. Oke. Ya udah, gabung aja sama keluarga yang lain. Iya. Berarti Bang Toib di rumah terus sekarang. Akhirnya Bang Toib pulang gara-gara corona Akhirnya ya? Bang Toib tuh pulang. Iya. Bapak-bapak yang di Kongguan pun pulang juga. Iya. Lucu banget. Bapak gangguan. Oke. Tapi emang sih kayak bener-bener kerasa langsung gitu loh. Semua orang hampir jarang keluar rumah. Bahkan teman-temanku yang di kos, yang ngekos istilahnya kuliah. Kan kita lagi dalam fase akhir nih. Istilahnya masih di kota ini tapi menyelesaikan kuliahnya. Dan mereka masih ngekos. Mereka punya keresahan sendiri. Waktu itu aku sempat hubungin dia kayak nggak kemana-mana. Enggak. Kenapa? Nggak ada teman. Kenapa nggak ada teman? Ya yang lain pada takut keluar corona kayak gitu. Mereka lebih stay di rumah dan keluarga-keluarga kita pun mungkin seperti itu. Tapi nggak semua juga kayak gitu. Tapi nggak semua juga. Contohnya ini lagi di sini nih kan. Kalian semua tidak di rumah. Kan malah jalan-jalan ke sini. Izin ya teman-teman ya. Tapi yang ini jangan contoh kecuali ada hal positifnya. Ini kan positif. Ini kan positif. Buat konten supaya dapat duit. Enggak dong. Oh enggak dong. Cari cuan. Cari cuan ya. Jangan lupa subscribe gratis guys. Ya, tidak perlu dong. Tidak perlu ya. Oke, mungkin tadi kita udah bahas sekilas tentang positif yang bisa kita dapetin dari corona, seperti lebih sering kumpul sama keluarga, juga keluar seadanya, otomatis itu lebih menghemat dong. Tapi di sini aku mau nambahin lagi nih, kayak banyak sih sebenarnya plusnya dari virus atau fenomena yang sedang kita hadapi ini tentang wabah penyakit dari virus corona ini. Seperti kita itu lebih care sama kebersihan pribadi. Kemana-mana, abis itu pulang ke rumah atau nyampe dimanapun cuci tangan. Terus kalau yang punya hand sanitizer yang belinya waktu masih murah gitu kan, dikit-dikit pakai. Reseller. Atau hand sanitizer-nya bisa disewakan. Iya, gimana? Grisel. Satu tetes 5.000. Ya Allah. Atau isi ulang di kantor. Atau di rumah sakit. Ke rumah sakit bawa botol itu kan, botol Aquo. Diisi ulang. Kotak-kotak cuan sekali ada. Iya. Jadi kita tadi udah bahas ya masalah positif dan negatifnya virus corona. Yang paling concern sekarang kan itu negatifnya. Cuma orang kayak hati-hati virus corona, jangan ngumpul kemana-mana, jangan melakukan aktivitas di luar rumah dan segala macamnya. Tapi sampai di rumah mereka juga nggak bisa buat menangkap positifnya dari fenomena corona ini. Sampai nih kita membahas fenomena corona dan dampaknya ke masyarakat. Masyarakat ini dalam artian pergaulan, penyampaian informasi, dan hal-hal yang lagi booming di sosial media yang menyinggung tentang corona. Itu menurutmu gimana, Sah? Sebagai narasumber langsung kami datangin dari tempat suspek pertama di Indonesia. Kalau aku ya ngeliat corona itu rada yang satu was-was, yang satu khawatir, yang satu lagi juga seru sendiri sih. Seru gimana? Gak ada serunya. Seru kalau misalnya salah satu penikmat film-film horor gitu, film thriller itu kita langsung di filmnya. Gitu. Pak, di sini nggak semua bisa bercandaan kayak gitu, Pak. Tolong, mohon maaf teman-teman tadi itu bercanda ya, disclaimer ini. Nah, jadi kalau menurut aku ya, corona itu kalau di Indonesia lagi booming itu ada dua hal. Yang satu tentang hoax-nya, yang satu lagi tentang penanganannya. Iya benar. Kalau yang hoax nih, kalau yang teman-teman nih pernah lihat kan ada yang bilang nih konspirasi. Ada yang bilang nih azab. Ya Allah. Terus ada yang bilang ini bisa nyembuhin, hal ini bisa nyembuhin. Iya benar. Sering sih itu yang paling sering didengar tuh sih masalah azab ya. Karena Indonesia lagi benar-benar agamis orang ya. Parah, akan parah. Itu gimana tuh? Kalau azab nih, yang kita tahu ya sebelumnya ada yang bilang pasti pernah ya dapat broadcastan atau baca di Twitter, di Facebook. Ada yang bilang ini azab buat minoritas di China. Ada aja ya buat rasis-rasis gitu ya. Ada bilang azab buat di China. Jangan ditiru teman-teman. Jangan tiru Arsa. Akhirnya lama-lama terbantahkan, tapi tetap masih bilangnya
ini tentara. Ya istilahnya mayoritas kena gitu Iya, ya. mayoritas kena. Berarti bukan azab dong. Iya, bukan Tidak azab azab harusnya. dong. Tidak azab Bukan dong. Tidak azab Iya, sih. iya. Atau azab buat mayoritas tapi dia berkelakuan buruk. Wah. Nggak tahu lah ya. Karena dia sering maksiat ya, maksiat, mabuk gitu. Astagfirullah. Lanjut. Ujian. Terus Nah, gimana tuh? Terus ada juga bilang nih dia konspirasi senjata biologis. Gimana tuh? Nah, jadi ada yang ngait-ngaitkan dengan pernyataan Bill Gates di acara TED. Jadi Bill Gates itu bilang kalau suatu saat nanti yang akan menghancurkan dunia itu yang bikin manusia itu mati puluhan juta jiwa itu bukanlah perang dunia atau nuklir atau misil, tapi mikroba. Tapi Bill Gates emang bilang kayak gitu. Iya, Bill Gates yang bilang gitu. Bisa dicek Di mana tuh? di bukanya situ TED Bill Gates. Oh, TED Talks ya? TED. Tahu TED Talks. TED Talks gak sih? Enggak dong. Bener anjing. TED Talks, Cuk. Bener TED Talks. Iya. Tahun berapa? 2015. Tahun 2015. Oke, teman-teman buat yang nggak percaya karena rasa ini omongannya agak dikit susah dipercaya teman-teman ya. Enggak. Ya, tapi jadi- itu benar, tapi Nah, itu. jadi yang di sana itu diceritain Bill Gates itu cerita tentang dunia ini belum concern tentang wabah penyakit. Nah, sehingga dia itu mengajak orang-orang itu buat investasi untuk mencegah wabah penyakit. Nah, di situ pada berpikir kalau kan itu jaraknya cuma 5 tahun ya. Jadi 5 tahun itu waktunya kira-kira cukup untuk membangun senjata biologis berupa virus corona COVID-19. Nah, terus ada juga yang bilang ini nih betul-betul rencana Illuminati. Nah, soalnya Illuminati itu acaranya itu apa ya? Salah satu rencana besarnya adalah menghapuskan populasi dunia hingga 91%. Waduh. Nah, dengan virus ini sudah mewabah ke 117 negara. Ingat 117 negara, anggota PBB cuma 159. Itu yang nggak masuk negara Sunda Empire gitu-gitu ya? Iya, itu nggak masuk. Oh, masuk ya. Oke. Terus gimana itu? Nah, berarti udah hampir seluruh dunia kan yang virus ini mewabah. Indonesia aja yang ada telat gitu. Iya, telat sih, Pak. Tapi telatnya nggak tahu deh kenapa gitu. Nah, ya kemarin kan katanya Indonesia nih orangnya kuat, udah terbiasa minum racun, Enggak gitu. Minum jamu, Pak. makan apa micin gitu. Iya. Tapi ada sih aku lihat kemarin di Instagram. Itu abang-abang jual somai nampung air hujan dari atap gerobak somainya dimasukin ke panci tempat kukus somai itu. Nah iya, Dan itu udah kebukti sebenarnya Indonesia itu memang sehat. sehat. Mahasiswa apalagi perantau, siapa sih yang nggak pernah makan somai gerobak kayak gitu? Nah, Dan sampai sekarang sehat. baksonya nggak pakai usah. formalin lah atau boras paling. Fix itu, fix. Ikannya ikan sapu-sapu. Combo saudara-saudara. Apalagi minum ini ya, yang pernah makan es pinggir jalan tuh, es podeng atau es apapun. Es bonbon. Itu pokoknya dah. Itu air mentah itu loh, air sumur langsung. Iya. Jadi Tapi nggak apa-apa, Pak. Itu udah dibekuin. Bakteri udah mati. Katanya dulu daya tahan tubuh orang Indonesia tuh kuat. Tapi lama-lama kena juga ternyata. Kena azab. Dan ternyata yang jual Intel. Wah. Katanya pemerintahnya zalim. Iya. Bener sih. Tapi gini, di kasus corona ini kan ada dua nih yang bisa dijalanin atau diambil langkahnya oleh masing-masing negara. Ada yang memfokuskan untuk lockdown, ada yang memfokuskan untuk rapid test. Nah itu gimana tuh menurut kau, Sa? Kalau menurut aku maupun lockdown, baik rapid test maupun lockdown ya, dua itu ya tergantung negara ya sih. Kalau misalnya lockdown itu kalau yang diterapin di beberapa negara, itu perbatasan negara itu betul-betul ditutup. Jadi tidak ada orang yang boleh keluar atau masuk ke negara tersebut. Jadi pemerintah atau negara itu fokus untuk mengobati negaranya sendiri. Jadi nggak ada lagi kasus-kasus impor. Nah, pertanyaannya Indonesia apakah mampu seperti itu? Apakah dia bisa mandiri tanpa impor ataupun mengekspor barang-barang keluar? Apakah ekonomi cukup kuat? Itu harus dipertimbangkan kembali. Makanya menurut gua nih, Anjing, Alik Iya, inilah dari Jakarta tadi. menurut gua Ya Yang beginilah menjelaskan. ya. Gimana itu menurut lu anjing? Iya. jadi menurut gua Indonesia
kalau misalnya lockdown nih untuk 14 hari rasanya nggak bakal kuat, nggak bakal mampu deh. Jadi gak bakalan mampu ya? Nggak bakal mampu. Waduh, parah banget sih itu. Iya, parah. Sudah dong. Tapi apalagi masyarakatnya nggak bisa diatur kan. Lu aja, gua aja gitu. Disuruh stay at home malah ke rumah Iya, temen ya rekaman malah, podcast. malah ke ini, malah apa? Liburan Pantai corona. Carita. Iya anjir. Itu ada sampai masuk ke berita. Mereka ke pantai ya, ramai-ramai. Terus itu tuh nggak cuma 1-2 keluarga, rame penuh gitu di pantai ya. Puncaknya macet 8 kilo. Iya, masuk ke berita, judul headline-nya Captionnya gila sih. Captionnya gila apa? Libur corona. Udah jadi libur tambahan internasional ini rupanya. Padahal kan seharusnya kita itu stay di rumah, jaga kebersihan. Nah, jadi intinya itu nggak harus bukan semua itu salah pemerintah, bukan semuanya salah negara gitu. Jadi Tapi salah siapa? Masyarakatnya juga harus membantu. Iya, benar. Jadi walau segimanapun negara itu melakukan lockdown, tapi kalau masyarakatnya juga keliaran segala macam, ya tetap aja bakal berkeliaran virusnya. Iya, benar. Jadi tadi kita udah bahas kan, negara itu sebenarnya bisa pakai dua pilihan untuk menangani atau mengurangi penyebaran virus corona. Yang pertama itu ambil keputusan untuk lockdown negara itu atau mengadakan rapid test. Nah, lockdown ini kan kita baru dengar nih di Italia. kasus ini. Pertama kali di Italia ya, yang memang benar-benar dia concern tuh sama kegiatan warganya. Lockdown itu sebenarnya apa sih? Warganya itu dilarang untuk keluar. Kalau kemarin di Italia, teman gue kan ada di Italia. Teman lu. Nah, jadi dia itu cerita kalau di Itali itu masyarakatnya cuma boleh keluar di siang hari, itu pun ada batas waktu, cuma boleh maksimal tuh sampai jam 6 sore. Jadi kalau malam nggak boleh? Malam nggak boleh sama sekali. Dan kalau misalnya ketahuan keluar di luar waktu yang ditentukan, itu didenda sebesar 200 euro kurang lebih. Berapa tuh rupiah itu? Kalau kursnya 16.500 Iya. sekarang. Aduh, itu ya Kalau sekarang 3 segitu ya? jutaan lah ya. 3 jutaan ya? 3 juta buat keluar rumah doang. Padahal rumah dia sendiri. Padahal rumah sendiri bukan rumah orang ya? Orang. Maling deh. Iya, 3 juta keluar ya. Terus buat beli peralatan itu misalnya hand sanitizer ataupun sabun segala macam itu cuma boleh 2 pieces, nggak boleh banyak-banyak. Oh, jadi masing-masing orang itu boleh membeli barang-barang istilahnya kebutuhan pribadi dia, Iya, kebutuhan utama dia sebanyak 2 maksimal ya. Iya, 2 maksimal, nggak boleh banyak-banyak. Soalnya kalau banyak-banyak, ntar itu dong kayak ada Penimbunan, penimbunan, iya, benar, terus juga ntar ada yang dijual kembali, Di resell. di resell, Kayak di Indo. iya, nyari cuan. Ya. Ya, cuan. Tapi kalau mau cari cuan di Bitcoin aja sekarang guys lagi mantep. Wah, gila sih Bitcoin dari 84 juta jadi 100 juta Dalam waktu 1 hari. 6 jam lah, 6 jam tadi. Jadi Ya, Bitcoin 6 itu jam. gimana tuh, Sa? Oke. Kayak gitu ya? Udah mulai. Anjir kok kerennya. Enggak kayak gitu ya? Jadi kalau kita lockdown nih, sebenarnya aku nggak setuju sih kalau Indonesia lockdown. Iya, kan aku pengen jalan-jalan. Iya, aku juga pengen jalan-jalan sebenarnya. Cuma gini, di Indonesia itu kan mistis-mistis masih kental kan ya. Sangat. Yang punya bisnis ngepet tuh maaf. Jadi diem di rumah ya? Iya dong. Maling rumah sendiri dong ya. Oke. Oke, tadi kita udah bahas tentang bagaimana hoax dan penanganan seputar corona yang diterapkan oleh berbagai negara di dunia. Dan Indonesia sendiri sejauh kami take podcast sekarang, keputusannya adalah untuk melakukan rapid test, ya kan? Rapid test. Nah itu daerah pertama yang dilakukan rapid test ini di daerah Jakarta Selatan, daerah gua tuh. Wah anjing lu. Daerah lu nih? Gila Iya, banget. anak Jaksel. Yang Parah sih. Iya, which is gimana? Which is nabati kayak keju. Ini. Oke. Sorry guys ya, tadi kami udah serius di awal tapi rupanya ke tengah-tengah ini nggak bisa serius juga. Dan di sini mungkin teman-teman semua pernah membaca atau mendapatkan informasi-informasi berupa ajakan atau berupa peringatan tentang hal-hal yang dilakukan untuk menanggapi kasus corona ini. Ya baik itu dari WA keluarga, dari post Facebook atau share post atau Instastory di Instagram, Atau macam-macam Friendster. lah. Atau Friendster yang masih Iya, main mailing Telegram, list. Telegram. Iya semuanya. Personal chat di Mobile Legend mana tahu kan. Ya. Kita tuh banyak mendapat berita-berita yang istilahnya memang tujuannya memang untuk mewanti-wanti untuk lebih waspada, tapi
mungkin ini sedikit berlebihan sampai membuat masyarakat yang masih awam dengan cara menyikapi virus corona dan menangani virus corona menjadi lebih panik. Iya, jatuhnya fake information. Fake information itu udah ada yang laporin kalau nggak salah itu. Iya. Iya. Ampun, udah nggak usah bahas itu lah. Ada pokoknya, kalau mau tahu silakan cari teman-teman. Ya, pokoknya ini deh. Udah bahaya. Nyenggol. Bapak, di sini mungkin teman-teman udah banyak dengar kayak corona ini begini, corona ini begitu, sampai teman-teman benar-benar dibatasi pergaulannya oleh keluarga. Sampai-sampai pemerintah kita nggak boleh tempat ibadah ya. Dengar-dengar yang kemarin. Iya, ada juga yang seperti itu, tapi yang menanggapi lain gitu kan nggak sesuai maksud pemerintah yang sebenarnya. Gitu. Iya. Ada yang bilang kita disuruh menjauh dari Tuhan. Tadi aku baru lihat itu di Instagram ada video. Kenapa saya? Iya kan, kenapa saya, Cok? Ada video dia ini ada himbauan untuk tidak beribadah. Gimana sih, pokoknya ada himbauan jangan sampai melakukan banyak kegiatan lah di tempat ibadah tersebut. Nah, datang nih beberapa orang kayak merusak himbauan tersebut dan bilang, kami masih punya Tuhan, kami masih mau beribadah dan jangan pernah larang-larang kami untuk beribadah. Intinya seperti itu, cuma kata-katanya nggak pas seperti itu ya. Itu gimana tuh, Gung? Pernah nggak ketemu berita seperti itu atau mengalami bahkan? Itu yang sering saya lihat di Facebook, di Twitter, di Instagram, Pak. Anda masih main Facebook rupanya, Pak? Iya, masih. Penting sih Facebook. Di WhatsApp juga. Di WhatsApp itu Jadi story, mah. Iya, makanya. Friendstermu gimana, Sa? Aduh. Udah sepi ya? Udah sepi. Oke, lanjut. Jadi pernah nih aku baca di status, di story dan lain-lain lah, posting-postingan tentang itu. Tentang pemerintah untuk menggalakkan lah atau mewanti-wanti jangan pergi ke tempat-tempat yang keramaian gitu, termasuk tempat ibadah. Tapi nih ada orang-orang wadau yang salah menanggapin himbauan tersebut gitu. Gimana tuh orang-orang wadah? Mereka merasa bahwa pemerintah nih nggak bolehin mereka untuk ibadah. Padahal kan intinya nggak itu gitu. Boleh kalian beribadah. Contoh dekatnya aja ya dengan kita ya, misalkan nih karena aku berhubung aku muslim maksudnya. Berhubung kaum muslim. Jadi ada story atau postingan tentang jangan takut untuk beribadah ke masjid gitu katanya. Karena virus corona ini ciptaan Allah katanya kan. Iya. Dan kalau misalkan kita mati di masjid, kenapa Anda merokok di depan saya? Sorry nggak boleh merokok teman-teman, berbahaya untuk kesehatan Anda terus. Kalau kalian mati di masjid, kalian insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah, gitu katanya kan. Tapi tidak begitu juga dong. Jadi bagaimana seharusnya Bapak? Tapi itu kan kayak misalkan kan gini, pemerintah itu menggalakkan atau menghimbau bahwa jangan kayak gitu. Itu tuh kan ada maksudnya sebenarnya gitu. Iya, benar. Bukan melarang. Misalkan gini, kalian ngerasa bahwa badan kalian kurang sehat. Atau kalian pilek atau dan lain-lain, tapi kalian ngerasa, aku nggak apa-apa nih. Lalu kalian pergilah beribadah ke masjid dengan alasan, enak saja, aku ibadah dilarang-larang. Gitu kan. Selagi saya merasa sehat gitu kan. Suka-suka saya dong, iya. Walaupun saya mati pun saya keadaan husnul khotimah katanya kan. Pergilah dia ke masjid. Tapi kan dia nggak tahu keadaan dia sendiri tuh emang beneran sehat atau dia tuh pembawa penyakitnya gitu. Carrier-nya nggak tahu kan. Iya benar-benar, soalnya ada juga itu yang suspek corona tapi dia nggak ada gejala sama sekali. Itu dia. Benar. Nah, pergilah dia ke masjid. Di masjid dia sholat kan, misalnya sholat di samping dia ada bapak-bapak nih umurnya setengah abad. Misalnya kan udah rentan kan tubuhnya. Iya. Besoknya mungkin dia husnul khotimah kan, kita nggak tahu kan. Maaf kok gelap. Rada-rada dark ya. Cuman poin aku hal ini digalakkan, dihimbau itu tuh bukan untuk diri kau pribadi, bukan diri kalian pribadi. Iya benar. Itu tuh lebih ke orang sekitar kalian gitu. Jadi apalah, mawas diri lah gitu. Lihat keadaan sekitar kalian juga gitu. Itu sih poin aku. Nah, terus juga kalau misalnya pun melawan pemerintah dengan cara kayak gitu, harusnya berkaca dengan negara lain dong. Contoh yang di misalnya Muslim nih, melihat kayak negara Timur Tengah sana, seperti Arab Saudi, Mesir itu udah mulai juga kok sholat di
rumah masing-masing, nggak di masjid. Ya, Sampai Ka'bah aja kosong ya iya, sebenarnya. sampai Azan ya. ya sampai Azan azannya maghrib. pun diganti lafaznya kan. Nah, untuk sholat di masjid. Nah, Untuk ini sholat di rumah. untuk sholat di rumah maksudnya. Iya benar. Lafaznya diganti untuk sholat di rumah. Iya betul. Nah, itu maksudnya apa ya? Kiblat kalian aja udah menyesuaikan loh. Kiblat kalian. Oh. Oke, kiblat umat muslim saja sudah menyesuaikan. Kiblatnya aja udah menyesuaikan loh, daerah di Iya. kiblat tuh udah menyesuaikan pemerintah di sana. Masa yang di sini keluar-keluar serasa Indonesia kiblatnya gitu loh. Itu yang harus lebih di aware gitu sama masyarakat. Jadi berita-berita itu difilter lagi. Iya. Atau karena mereka emang benci sama pemerintahnya. Apa aja pemerintah lakuin salah ya? Mulai redup di sini, Iya. mulai gelap lagi. Ya jadi apapun yang dikatakan pemerintah tuh salah aja terus. Padahal niat pemerintah tuh udah baik gitu. Jadi sebenarnya menurut kalian nih, aku nanya kalian bertiga gitu ya. Karena dari Kidil deh. Kidil dari tadi AFK kayak. Ada apa Dil? Udah gimana nih? Habis paket. Ada masalah atau habis paket atau gimana ini? Enggak, saya nahan kencing dari tadi. Walalalala. Jadi menurut kau gimana Dil? Yang cocok buat di Indonesia itu apakah rapid test atau lockdown atau ada Beribadah. ada ide baru. Ada ide baru. Ya, atau ide misalnya Yang tadi mikir mungkin iya, ya. ide baru misalnya Indonesia bikin di bawah laut gitu. iya. Ya, Kidil ditembak pertanyaan. Kalau di bawah laut, SpongeBob dong. Iya. SpongeBob. Bob. Jangan lupakan Bobnya, oke? Gimana Dil? Gimana bagusnya? Jadi kalau kita di bawah laut ketemu SpongeBob ya. Terus kalau udah ketemu SpongeBob itu gimana tuh? Menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Rizky Aidil SHMH gitu ya. PhD. Ya menurut aku sendiri sih yang paling tepat ya sekarang ini nerapin social distancing, dan kalau misalnya mau di lockdown pun ya kurang tepat aja gitu karena Kenapa? Padahal itu tuh efektif gak sih? Iya, kata orang-orang tuh efektif. Kata orang-orang efektif. Iya. Cuman dampaknya tuh ada ke beberapa profesi gitu. Yang terutama di profesi yang profesi jasa gitu. Seperti ya ojek online, Tukang pijit. atau ya tukang pijit online. Berjasa. Tukang pijit Berjasa SpongeBob. sekali. Atau Oke, terus atau taksi atau yang lain-lain gitu, atau ya jasa pariwisata atau jasa yang lain gitu. Nah itu mereka yang sangat-sangat dirugikan gitu dengan Pahlawan adanya juga ya, wabah jasa. ini. Pahlawan jasa. Pahlawan tanpa tanda jasa. wah iya sih. Bener sih. Itu guru. Lockdown kurang tepat gitu ya. Nah Berarti- ya, yang berarti menurut aku sih yang paling tepat nih ya menurut aku sekarang ini social distancing. Kalau emang beneran dibutuhkan lockdown, ya udah berarti kita harus lockdown gitu. Kayak beberapa negara, contohnya seperti di China, pertamanya di Wuhan ya. Iya. Itu kabar-kabarnya di China itu udah hilang gitu wabah virusnya. Bahkan Oh mereka bener ya? Iya, hilang. Iya, kabar-kabarnya udah hilang. Dan bahkan mereka sendiri udah nyiptain vaksin buat corona gitu. Tapi masih dicoba kan. Ya masih uji coba, dan itu semua karena mereka nerapin kebijakan lockdown berarti ya. Iya Nah, bener sih. jadi Indonesia kemungkinan bisa menerapkan kebijakan lockdown ini kalau emang suatu saat atau besoknya nih dibutuhkan gitu. Jadi ya nggak apa-apa kita di lockdown 2 minggu, tapi emang bener-bener buat Virusnya. menghilangin virus itu gitu. Ya, benar. Jadi ya nggak ngancam keselamatan kita, dan ya semuanya bisa berjalan dengan normal lagi gitu. Jadi itu kan tadi menurut Kidil tuh. Jadi kalau menurut narasumber kita nih, yang jauh-jauh kita datangin gitu ya, anak didiknya Om Rocky Gerang. Waduh, Rocky Gerang. Petinju. Jadi gimana Sa? Kalau menurut gua sih Ya Allah. Menurut lu gimana tuh? Sebel banget gue dengernya. oh ya, kalau menurut saya ya, rapid test itu udah cukup bagus selama hasilnya bisa akurat. Kalau hasilnya nggak akurat kan sama aja, sama kayak kita mau tes pack tapi hasilnya ternyata salah. Ya, gitu. Selama hasilnya itu akurat, nah, jadi orang yang kena wabah ini COVID-19 ini bisa langsung diisolasi.
Berarti isolasi rapid ban. test. Nah, ntar kalau misalnya ada yang jadi lebih gampang buat nelusurin, lebih cepat. Yang dicari dari rapid test ini penelusuran secara cepat dan luas. Kalau misalnya tes yang sekarang ini dilakuin tuh cuma tes PCR kan. Tes PCR itu Politeknik Caltech. Iya tuh. Iya. Roy. PCR itu dia ngambil sampelnya tuh lebih lama, butuh 2 hari. Sementara kalau yang rapid test ini katanya dalam hitungan jam udah ketahuan hasilnya. Nah, jadi kalau misalnya hasilnya betul-betul akurat, ya itu otomatis bisa mengisolasi orang yang kena corona ini lebih cepat gitu. Jadi diharapin lebih cepat. Kalau misalnya lockdown, kalau menurut saya Kalau menurut lu gimana tuh kalau lockdown? jadi kalau menurut gua kalau lockdown sih kurang tepat gitu. Kenapa itu? Karena masyarakatnya belum siap sih. Masyarakat belum siap. Why? Terus juga Kenapa? karena masih banyak masyarakat Indonesia ini pendapatannya dari berdagang, dari taksi, ojek online, yang itu otomatis butuh interaksi. Jadi kalau misalnya dilakukan lockdown, tidak boleh ada aktivitas di luar sama sekali. Mereka mau cari makan dengan apa? Mereka ambil cari nafkah dengan apa? Pakai GoFood. Cari nafkah. Oh, cari makan tadi kan? Sorry. Cari makan itu bahasa halusnya. Oh, iya, Cari nafkahnya dengan apa? Oh iya betul sih. Kecuali kalau pemerintah mau subsidi itu sebesar 250 juta jiwa itu disubsidi semua nggak apa-apa. Wah. Gua senang sih. Lu senang ya? Gue juga senang sih kalau kayak gitu sih. Ya bener. Dipancing. Udah kayak Finlandia mah kita kalau kayak gitu ya. Iya. Bener. Iya, serasa siapa tahu kan Jokowi ulang tahun. Traktir satu negara gitu kan. Gung traktir satu negara gue. Satu negara dapat sang pisang. Kan enggak ada. Pak itu anaknya pak. Markobar juga ya. Satu negara dapat perabot jati dong. Ya, tapi kalau menurut aku pribadi ya, sebenarnya bisa-bisa aja sih Indonesia lockdown. Kayak kalau tadi kita concernnya ke Indonesia itu susah mata pencariannya ini itu. Karena gini, di Indonesia ini kan masih banyak pakai produk luar, termasuk stok bahan baku, stok keperluan utama lah intinya kebutuhan primer itu masih banyak yang impor untuk menjaga stabilitas persediaan. Tapi kalau Indonesia mencintai produk-produk Indonesia dengan Cintailah. produk-produk, jadi itu tuh kayak bisa sih sebenarnya. Ini nih malah jadi stepping stone Indonesia untuk berubah ke lebih mencintai produk lokal, mencintai produk asli Indonesia. Tambah lagi kalau misalnya orang-orang Indonesia itu menerapkan prinsip minimalisme. Waduh. Jadi kayak dia itu mementingkan kebutuhan daripada keinginannya. Itu kan dua hal yang berdampingan itu sebenarnya. Dan jarang sih orang bisa bedain kebutuhan sama keinginan gitu kan. Mantap pemasaran aja. Ntar next podcast kita tentang minimalisme. Yes. Stay tune guys. Soft Station. halus. Halus. Oke, tadi terakhir kita bahas tentang bagaimana sebenarnya yang cocok di Indonesia itu tentang coronavirus atau COVID-19 ini yang cocok dilakukan itu apa? Apakah lockdown atau rapid test dan segala macamnya? Solusinya nih, gimana menurut kalian? Agung, gimana Agung? Solusinya Agung? Kalau poin dari aku ya, yang aku bahas tadi, solusinya dari aku yaitu tentang kabar-kabar atau himbauan-himbauan dari pemerintah gitu, nggak usah langsung negatifin gitulah gitu. Iya, dicerna gitu, kabar-kabar dari internet juga harus dicerna baik-baik gitu. Terus sebenarnya jahatnya corona nih ya bagi aku, itu tuh karena penularan yang cepat dan orang-orang yang misalkan disuspek dengan corona, orang-orang di sekitar dia, lingkungan dia itu merasa kayak itu tuh hama gitu kesannya, sumpah. Udah diperlakuin kayak kriminal ya? Iya, udah kayak gitu. Udah kayak jahat kali gitu. Orang di videoin lah, ini nih lihat nih rumah terkena corona, korban corona, kayak nggak harus kayak gitu. Itu aneh sih, jahat sih bagi aku yang kayak gitu gitu. Iya. Bagi aku itu nggak usah dilakuin gitu. Walaupun tetap kita waspada, tetap kita jaga diri kita dan keluarga kita, cuman nggak usah harus diheboh-hebohkan kayak gitulah gitu. Bagi aku tuh nggak baik sih gitu, kayak goblok sih itu kayaknya. Waduh. Kan biar viral. Oh iya. Semuanya harus dipiralin nggak? Sampai dibuatin lagu ya? Itu aneh. Jangan ada yang nyanyi itu. Itu brengsek sih itu Video kita di take down. Iya, itu. Bagi aku itu sih. Oke, kalau itu tadi kan dari sisi menanggapi bagaimana hal-hal yang menyebar di sosial media atau ketemu sama suspeknya gitu. Yang kita lakuin itu apa? Kalau menurut Kodil, gimana sih seharusnya orang Indonesia itu nanggapin corona? Menurut aku sih cara nanggepinnya
ya kita dengan cara mencari fakta-fakta yang emang benar-benar dari sumber yang akurat gitu. Jangan kita cari fakta cuman dari misalnya dari broadcast WA atau dari postingan Facebook atau ya dari blogspot yang nggak jelas-jelas gitu. Blok-blok yang goblok. Ya, blog-blog yang emang goblok gitu. Jadi ya kita nggak tahu info yang sebenarnya apa, jadinya kita nyimpulinnya lain gitu. Dan seharusnya ya kita harus seharusnya kita emang harus bener-bener cari fakta yang sebenarnya. Gimana sih, apa sih corona itu dan gimana cara menanggulanginya gitu, dan apa cara mencegahnya biar tubuh kita itu nggak kena virus ini gitu. Dan kalau dari aku pribadi sih, cara kita buat menanggulanginya itu dengan cara ya kita harus mulai sekarang harus menerapin pola hidup sehat gitu. Iya, seperti benar. selalu menjaga kebersihan, Tidak merokok gitu. nah tidak merokok, Bener. Olahraga teratur. olahraga teratur, olahraga teratur. tidur teratur, Olahraga yang apa tadi? asal jangan olahraga di kasur. Walah, dijelaskan dong. Padahal saya sudah berusaha untuk menutupi. Nggak apa-apa olahraga di kasur, nggak ada yang salah. Sehat ya? Olahraga sama berkeringat. Oh iya. Boleh. Push up di kasur. Nah makanya kita itu harus menjaga kebersihan kita. Misalnya kalau dari luar itu kita harus cuci tangan dengan cara langkah-langkah yang benar gitu. Gimana langkah-langkah cuci tangan yang baik dan benar? Ya cari aja di YouTube, banyak videonya. Tidak mungkin Cari saya video jelaskan Hapo. di sini. Dan selain itu ya kita harus menerapkan yang namanya social distancing. Artinya kita harus menjaga hubungan kita dengan orang lain. Silaturahmi. Nah, silaturahmi kita. Nah, ini maksudnya bukan buat menjauhkan gitu, tapi buat memperbaiki keadaan. Jadi kita itu jadi virus itu lebih nggak mudah tertular gitu. Karena kalau misalnya kita dekat-dekatan sama orang atau kita nggak jaga jarak sama orang, itu kita bakal lebih rentan terkena virus gitu. Dan virus itu ya bakal mudah aja gitu nyebar gitu. Ya itu aja sih menurut aku. Dan yang lainnya ya kita harus menanggapinya dengan tenang dan jangan panik atau gegabah gitu. Oke, terima kasih Bapak Aidil. Next, narasumber kita, Profesor Dr. Haji Muhammad Arsa Ardian Fuckboy. Oke, apa gelarnya? Oh, gitu lah. Jadi gimana tuh solusinya? Menurut lu gimana tuh solusinya? sorry gua lupa tadi. Kalau harus dia khusus ya kelakuannya. Bener. Kalau menurut aku ya, Wah, menurut saya nih, Iya. kita tuh harus mendukung rezim. kita tuh, waduh, boleh sih, kalimatnya boleh juga. Iya. Kita harus mendukung pemerintah nih, karena biar satu arahan. Sama kita kayak berbaris kan, harus satu arahan. Iya, Nggak boleh banyak yang merintah. Biar satu arahannya jelas, semua masyarakat Indonesia mengikuti. Jadi pemerintah tuh lebih gampang mengaturnya. Nah, kalau kita mendukung satu program itu semua, misalnya social distancing, misalnya sekolah dan lain-lain itu diliburkan, kita semua di rumah. Jadi kita tuh tidak perlu harus melakukan lockdown. Jadi cukup seperti dinas kesehatan yang ke rumah melakukan rapid test atau segala macamnya yang dibutuhkan untuk mengisolasi diri. Tapi alat rapid test sudah ada ya Pak ya, di Sudah, Indonesia? katanya sudah ada sih hari ini dan mau langsung digunakan di Jakarta Selatan. Oh, hari ini ya? Iya, hari ini. Oke. Nah, jadi kalau misalnya udah ada skema kayak gitu, ya kita dukung dulu, jangan asal Ngejudge gitu. jangan asal ngejudge ini harus lockdown lah segala macam, karena semuanya udah dipertimbangkan lah. Ya semuanya ada job desk-nya masing-masing, semua punya ahlinya masing-masing gitu. Jangan merasa kita semua paling ahli. Ahlinya ahli, intinya inti. Sari. Dekor. Wah, bisa. Mantap sekali. Capek editor. Oke. Ada yang mau ditambahin nggak nih? Tambahan dari aku nih, di tengah isu atau maraknya tentang wabah virus corona ini, ya kita harus menyikapinya dengan tenang dan jangan panik gitu. Dan jangan gegabah kalau lihat postingan-postingan atau berita yang emang kita belum tahu sumber pastinya gitu. Kecuali emang berita itu kita baca dari sumber atau data yang valid gitu. Jangan kita nge-share hoax-hoax yang ada di WA atau di blogspot atau di postingan yang sumbernya itu belum valid dan belum teruji kebenarannya gitu. Klinis. Oke. Malah kalau misalnya kita ikut nyebarin hoax gitu, malah kita ikut nyebarin ketakutan ke banyak orang gitu. Tanpa kita tahu kebenaran yang sebenarnya. Benar sekali.
Makanya dari itu kita harus dituntut untuk lebih banyak membaca dan lebih banyak memahami gitu. Benar. Jangan cuma membaca judul tanpa membaca isinya. Kayak dengerin podcast Sapo itu sampai akhir, jangan Iya. awalnya aja gitu. Benar. Makanya Jadi intinya teman-teman, menanggapi fenomena wabah virus corona yang udah mulai mewabah di Indonesia, udah mulai hype di Indonesia, kita tuh harus pintar-pintar. Ya memang kita banyak dengar corona ini membawa penyakit yang susah atau belum bisa disembuhkan. Udah sih, udah. Cuma belum benar-benar pastilah caranya. Dengan hal-hal negatif yang dibawanya seperti kegiatan luar rumah jadi berkurang, ekonomi menjadi kacau, sampai panik yang terjadi di berbagai negara, khususnya Indonesia, seperti panik takut tertular, takut kematian, ya itu wajar sih, sampai ke panik buying akan segala hal, memborong semuanya, bahkan sampai menimbun. Dan juga sampai ada yang menganggap suspek corona itu seperti orang yang melakukan kejahatan yang sangat berat. Padahal harusnya kita itu harusnya merangkul dan menjaga keluarga kita untuk hidup lebih sehat lagi sehingga penyebaran corona itu bisa ditekan. Ada nih beberapa hal yang perlu kita perhatikan lagi dari wabah corona ini, seperti kita ambil positifnya lah. Yang pertama itu kita harus dan secara tidak langsung menjadi seorang yang lebih bersih lagi secara pribadi. Kayak sehabis pulang dari bepergian kita sampai atau dimanapun kita singgah, kita langsung cuci tangan, bersih-bersih, menjaga kebersihan intinya. Yang kedua, polusi semakin berkurang. Karena apa? Kegiatan di luar rumah berkurang, asap dari kendaraan bermotor berkurang, produksi pabrik bahkan berkurang, dan itu mengurangi polusi yang ada. Dan itu mengurangi polusi yang ada di dunia. Yang ketiga, evolusi dari berbagai macam aspek di dunia, seperti industri. Kita sudah mulai dibiasakan kerja dari rumah, membuat tugas dari rumah, belajar dari rumah, yang harusnya ini benar-benar kita manfaatkan dengan baik. Kenapa? Karena di era globalisasi, semua informasi itu sudah mudah untuk didapatkan dengan cepat dan akurat. Kita bisa explore something, kita bisa create something, kita bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih berguna daripada sebelumnya, daripada nongki di kafe malam-malam dan segala macamnya. Kita mulai daripada clubbing ya teman-teman ya. Kita mulai hal-hal baru dengan kehidupan yang lebih positif, lebih terjaga, sehingga kita bisa memaksimalkan hidup kita ke depan. Nah, buat teman-teman, ini ada beberapa concern yang harus diperhatikan di keluarga kita. Buat teman-teman yang punya adik atau saudara yang masih kecil, itu tolong dikontrol. Karena mereka sedang libur, jangan biarkan mereka bepergian ke luar rumah. Seperti ini merupakan kesempatan untuk benar-benar belajar mandiri dan explore something di rumah dan jauh dari jangkauan sekolah. Jangan sampai nanggu ikan di parit gitu. Jangan jadi libur corona. Iya, jangan jadi libur corona teman-teman. Buat teman-teman yang masih remaja, itu merupakan tanggung jawab kita untuk berani memulai suatu gerakan yang menyadarkan masyarakat bahwa corona ini memang harus dimusuhi, tapi dengan cara-cara dan tahapan-tahapan yang benar, seperti menyebarkan informasi-informasi yang valid berkaitan dengan penjagaan lingkungan dan kesehatan, dan juga melakukan langkah-langkah preventif yang bisa dicontoh oleh orang lain, khususnya keluarga dan masyarakat sekitar. Buat orang-orang tua, jikalau teman-teman Ada yang tua di ada sini. yang tua di sini, atau yang masih punya orang tua nih, atau keluarga ada yang tua gitu. Mungkin ini adalah salah satu tahapan di mana segala sesuatunya bisa diperbaiki lagi, mulai dari komunikasi dengan keluarganya, bagaimana cara menanggapi isu-isu dan berita-berita di sosial media. Ini merupakan suatu peluang untuk memperbaiki dari logical fallacy yang banyak kita temui di orang-orang tua kita yang baru melek sosial media. Intinya, hidup lebih sehat dan jangan merokok. Khusus untuk Aji. Oke, sekian podcast darurat kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Terima kasih untuk Arsya yang jauh-jauh datang ke sini. Terima kasih untuk Agung yang jauh-jauh juga datang ke sini. Dan terima kasih untuk Profesor Aidil yang sudah memberikan ilmu S3-nya untuk kami. Besok kita collab sama Deddy Kobuzer ya. Wah, Om Deddy dengerin Om.
Terima kasih buat teman-teman. Tunggu podcast selanjutnya tentang yang udah disinggung tadi. Kalau misalnya ada masukan silakan ke kami di komen YouTube boleh. Website later itu. Boleh masukkan ke komentar video ini, boleh juga ke sosial media pribadi kami. Tunggu hal-hal menarik selanjutnya di next podcast because we thought and just told. See ya. Yeah, kayaknya ini.